Di sorga pun kalau sendiri tidak nyaman. Itulah sebabnya Islam menganjurkan kita silul arham, sambungkan persaudaraan. Maka merugi orang yang baik ibadahnya, ibadah wahdanya bagus, sholatnya baik, jamaahnya baik, tahajudnya baik, tadarusnya bagus, tapi tidak ada yang senang. Kalian bukan orang yang baik. Ada orang begitu, Pak. Hitam jidatnya, soleh Pak, bagus. Tapi sayang, dalam komplek tidak ada yang senang. Depan rumahnya musuh gara-gara parkir. Sebelah kanan rumahnya musuh gara-gara got. Sebelah kirinya musuh gara-gara tanaman. Belakang rumahnya musuh gara-gara sampah. Orang seperti ini kalian bukan orang hebat. Orang hebat itu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Orang yang hebat itu orang yang bagus akhlaknya kepada sesama manusia. Kenapa kita ketika salam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, ke kiri, itu jaminan bagi kita orang yang baik agamanya. Tenang bos, saya akan menjadi rahmat bagi kalian. Kiri, tenang, saya akan menjadi rahmat buat kalian. Kenapa ketika kita dianjurkan sholat berjamaah, diperintahkan kalian pakai sikat gigi, apalagi kalau subuh? Kenapa? Apakah sikat gigi kita sampai kepada Allah? Tidak, itu adab. Jangan kau ganggu tambang samping. Bayangkan kalau tadi malam makan jengkol. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah sanamu dia juga balik, menguaplah kau. Bayangkan sampai mati dia ingat itu bau mulut kita. Itu adab. Kenapa ketika kita sholat jamaah dianjurkan pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak, bukan itu tujuannya. Apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang yang berjamaah. Adab. Maka puncak dari semua ibadah itu dan ilmu, adab. Dan ini adab yang baik, menyambungkan ukhuwah persaudaraan. Poin pertama pengajian kita ini, jaga ukhuwah. Jaga persaudaraan. Ini dekat-dekat pilpres, kita umat Islam mulai dibodoh-bodohi. Diangkat isu-isu agama, diangkat isu-isu perbedaan dalam agama kita. Padahal perbedaan dalam agama itu rahmat bagi kita. Saudaraku, terutama yang adik-adik ini yang baru belajar agama, jadikan kebiasaan dalam hidup kita beragama, berbeda itu biasa. Coba angkat takbir aja kan kita beda-beda Pak. Coba kita angkat takbir. Ada kan yang begini, angkat takbir. Ada begini tuh, Allahu Akbar. Ada kan? Ada dalilnya. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Ada dalilnya. Ada juga yang kurang semangat sedikit. Ada. Silahkan lakukan. Itu baru takbir Pak. Kita sudah berbeda. Maka jadikan kebiasaan dalam beragama, berbeda itu rahmat. Ini sekarang beda sedikit saja, tidak mau jamaah bareng. Lain pendapatnya itu. Kenapa? Sholat subuh 3 rakaat.
Bukan lain pendapatnya, kau yang tidak dapat ilmunya, bos. Bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah. Kunut biasa, Pak. Zaman saya kecil, zaman Pak Jenderal kecil, berbeda dalam kunut itu tidak buat ribut kita. Kita sholat subuh, tiba-tiba di samping kita tidak kunut, tidak pernah ribut. Dia kunut paling dalam hati kita. Oh, Muhammadiyah. Selesai. Pengajian kita kali ini, ayo pulang. Bawa perbedaan adalah kebiasaan dalam hidup kita. Saudaraku dalam Islam, Allah tidak akan menanya kamu das'at 4 kamu dapat dari mana. 4 itu 4 tambah 4 sama dengan berapa. Allah tidak akan tanya kamu das'at 4 tambah 4 sama dengan berapa. Kalau 4 tambah 4 jawabannya berapa, Pak? Cuman 1, 8. Allah akan tanya kita, 8 kamu dapat dari mana? Boleh 9 kurang 1, boleh 10 kurang 2, boleh 4 tambah 4, yang penting jumlahnya 8. Itulah Umar Rama mengatakan banyak jalan menuju surga. Ketika berbeda pendapat biasa. Saudara lihat yang pelihara jenggot, jangan kau maki karena itu sunnah. Janganlah kau bilang kambing. Dia lihat jenggot, pelan-pelan, bos. Dan saudaraku yang tidak pelihara jenggot dan kau yang pelihara jenggot, hargai yang tidak pelihara jenggotnya. Dia bisa melaksanakan sunnah yang lain. Jangan mentang-mentang tidak pelihara sunnah, tidak jenggot, kau anggap dia bukan ustadz sunnah. Saya masuk daftar ustadz bukan sunnah karena tidak pelihara jenggot. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustadz? Itu ada di Facebook saya, Pak. Ribut. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang buktinya aku tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah. Saudaraku yang mau jingkrang celananya silahkan. Hargai, jangan kau tuduh teroris. Itu sunnah. Tapi saudaraku juga yang jingkrang celananya, jangan kau anggap tidak sunnah saudaramu yang tidak jingkrang celananya. Enak kan kalau beragama begini? Ayo, pelihara persaudaraan. Dekat-dekat pilpres, jangan mau dibodohi politisi.